Bapak tentu mengikuti seluruh masih isu-isu yang terjadi di tanah air. Iya. Di akhir tahun, Pak, ya, 2016 kemarin tuh ada aksi besar, Pak, aksi massa yang terjadi ada 4 November dan 2 Desember. Ketika Bapak melihat aksi itu, apa sih, Pak, yang ada dalam kacamata Pak SBY melihat aksi massa sebegitu besar? Ya, saya kira penglihatan kita sama ya. Ini aksi yang belum pernah terjadi di negeri kita dari segi jumlah. Ya. Saya sudah cukup dewasa ketika ada peristiwa besar di Indonesia tahun 65-66 dan kemudian tentunya tahun 98-99 ada gerakan massa, spontanitas publik, konsentrasi mereka yang melakukan protes, tapi tidak sebesar yang kemarin. Dan saya lihat dari layar kaca, that's big, betul-betul besar. Jumlahnya seluruh Indonesia saya kira jutaan. Di Jakarta dalam satu titik saja ratusan ribu. Apa maknanya, Bung Rizky? Kalau saya ya, ini cerminan dari kehendak yang kuat dari rakyat, umat. Mereka diikat oleh tujuan bersama, common goal, common interests. Nah, itu dahsyat. Bisa dibayangkan dari berbagai penjuru tanah air datang ke Jakarta dengan biaya sendiri, tapi bisa berkumpul dalam jumlah yang besar, ya, tertib, menyampaikan harapannya. Jadi kalau ada yang mengatakan mereka mencari keadilan, mungkin benar. Keadilan seperti apa? Sederhana sekali sebetulnya. Mereka ingin Gubernur Jakarta Basuki Cahaya Purnama, Pak Ahok, yang dituduh melakukan penistaan agama, itu diproses secara hukum. Jadi tuntutannya itu sederhana, terang, jelas. Barangkali mereka melihat proses untuk penegakan hukum itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itulah mereka datang. Nah, sekarang tentunya setelah kasus Pak Ahok diproses secara hukum, menurut saya mari kita hormati penegakan hukum itu. Kita menjunjung tinggi supremasi hukum, rule of law, dan tentunya sejarah mencatat mereka berkumpul dalam jumlah yang besar mencari keadilan. Keadilan itu telah diberikan dalam arti kasus Pak Ahok diproses secara hukum. Itulah yang saya lihat ya, konsentrasi massa yang sangat besar dalam konteks sebutlah mencari keadilan. Oke. Pak, kalau melihat aksi begitu besar tadi Bapak, hampir dikatakan belum pernah terjadi di Indonesia dengan jumlah seperti itu di Jakarta. Kalau ketika itu di masa pemerintahan Bapak, seperti apa Pak? Apakah Bapak panik, khawatir melihat begitu massa, melihat bagaimana ada tuntutan tadi soal kasus hukum tertentu itu? Bagaimana Bapak sebagai presiden kalau dihadapi oleh Bapak saat itu? Ya, alhamdulillah di era saya tidak pernah ada massa sebesar itu dengan tuntutan seperti itu. Tetapi tidak berarti selama 10 tahun saya tidak kebanjiran unjuk rasa, protes. Ada. Dan itu wajar, negara demokrasi, mereka punya hak untuk menyampaikan pandangannya, protesnya. Pemimpin yang dikasih mandat oleh rakyat wajib memperlakukan mereka dengan baik, mendengarkan dengan baik. Nah, kalau itu terjadi, ya meskipun mestinya kan kaget Pak, maksudnya belum pernah itu loh Pak. Kalau diantisipasi tidak perlu harus sebesar itu, katakanlah terjadi seperti itu. Saya harus mengelolanya dengan tepat dan bijak. Saya akan bertemu dengan mereka, bertemu dengan pemimpin-pemimpinnya, saya dengarkan betul apa yang diharapkan oleh mereka. Saya pastikan para pembantu saya, menteri, sebutlah Kapolri, penegak hukum, semua juga menjadi satu untuk mengelola katakanlah gerakan massa yang besar seperti itu. Dan tidak ada masalah yang tidak dapat kita selesaikan sepanjang kita mengetahui hakikat permasalahannya dan kemudian kita kelola dengan baik. Apa selalu mudah? Tidak. Saya juga memahami Pak Jokowi pun menghadapi persoalan yang tidak mudah. Saya juga begitu. Tetapi there is a way, ada solusi, ada jalan
untuk mengatasi setiap persoalan sebesar dan seberat apapun. Oke. Jadi kalau Bapak melihatnya hal yang sangat wajar lah Pak ya aksi itu, karena memang di situ ruangnya bagi rakyat Pak ya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Iya. Oke. Tapi Pak justru Pak ya, tadi pertanyaan saya kalau di era Bapak terjadi seperti itu. Nah ini meskipun sekarang bukan Bapak lagi sebagai presiden, tapi justru banyak fitnah Pak, tuduhan di medsos. Justru di balik aksi itu ada Pak SBY di situ. Iya. Justru malah seperti itu Pak. Bung Rizky, ya saya kenyang di fitnah. Dulu mendapatkan pembunuhan karakter dulu, tetapi saya pikir setelah pensiun saya dari presiden, dari mengemban tugas negara, berhenti lah. Tetapi ternyata luar biasa, angin, fitnah, pembunuhan karakter, serangan-serangan yang saya terima, saya dan keluarga. Kalau saya perhatikan mulai bulan September, Oktober, November, Desember. Puncaknya yang November, Desember. Betul ya. Dulu saya difitnah ini seolah-olah mendanai aksi 4 November 2016. Bahkan ketika aksi itu hampir selesai, tengah malam ada pernyataan Pak Jokowi yang menyebut ada aktor politik yang menunggangi, dikatakan pula yang menunggangi SBY. Saya juga tahu siapa loh yang menyampaikan kepada Pak Jokowi seperti itu. Bapak sampai tahu siapa yang membisik? Mengerti saya ya. Tidak ada yang secret sekarang ini di era digital society sekarang ini. Tapi begini, kalau kita menggunakan akal sehat, apa iya seorang SBY mendanai, mampu menggerakkan, dan kemudian menunggangi aksi itu? Dua hal. Pertama, fitnah yang luar biasa, keterlaluan, keji terhadap saya. Menghina saya, merendahkan saya, mana ada sih DNA saya seperti itu. Yang kedua, menghina mereka, saudara-saudara kita yang datang dari segala sudut di negeri ini. Mereka datang dengan sukarela, seolah-olah panggilan ibadah, mereka ingin mendapatkan keadilan, kok katanya ditunggangi, digerakkan oleh orang-orang tertentu termasuk SBY. Jadi menurut saya, ayolah kita belajar bangsa ini, berpikir jernih, logis, dan janganlah mudah melemparkan fitnah kepada siapapun. Tapi Pak, mungkin itu tuduhan fitnah itu, karena ini lagi-lagi Pak sosial media yang mengatakan kata Bapak tidak ada rahasia lagi karena semuanya terinformasi. Apa benar Pak, ini saya sekaligus mengkonfirmasi, apa benar Pak sebelum aksi itu memang ada pertemuan tokoh lintas agama, tokoh-tokoh politik yang bersama-sama Pak SBY, dan kemudian itu disangkut pautkan dengan aksi yang digelar tanggal 4 November dan 2 Saya tidak paham ya, pertemuan yang mana tokoh-tokoh politik, tokoh lintas agama dengan saya, tidak paham. Kalau orang bertamu kepada saya sekali-sekali ya, 1-2 orang komunitas mungkin saja, tetapi menurut saya terlalu mengada-ada dan terlalu jauh, dan menurut saya ya too much lah ya, bahasa Inggrisnya itu. Kok tiba-tiba setiap ada tamu iya dikaitkan, dicurigai. Jadi Indonesia menjadi tanah harapan, the land of free, ya itu menjadi sirna nanti, berlebihan. Sampai dengan tudingan atau tuduhan mendanai itu karena kekayaan SBY sampai 9T itu Pak? Ya. Itu itu bagaimana Pak? Iya, saya tidak mudah sekarang mencari keadilan Bung Rizky ya. Ada televisi yang menyiarkan kekayaan saya 9 triliun, nyata-nyata itu bohong, tidak pernah diralat, tidak pernah minta maaf gitu, tapi terjadi di negara kita ini. Jadi memang luar biasa ya, luar biasa. Tapi saya masih percaya dan tetap percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa itu akan menurunkan keadilannya. Pasti, kita belum tahu kapan, ya, dengan cara apa Tuhan menurunkan keadilannya untuk kita semua gitu. Ya, bayangan makar itu tanggal 30 September 1965 dulu. Makar itu. Makar pada Bung Karno.